Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Arif Herlambang. Di sini, di video ini, saya akan mewawancarai salah satu pebisnis atau pelaku usaha susu kurma. Nah, susu kurma ini diberi nama Kurmaku. Langsung saja bersama ownernya. Siapa, Bang? Bima. Nah, nama saya Bima Kurniawan. Ya, baik, Bang Bima. Jadi saya akan menanya sesuatu, Bang, ya, tentang Ya, susu boleh, kurma ini, Bang, ya. boleh. Ya, yang pertama, kenapa Abang memilih untuk berjualan susu kurma ini daripada produk yang lain? Ya, baik. Coba saya jelaskan sedikit. Ya, ini nama produk kami, namanya Kurmaku, yaitu susu dan perpaduan antara susu dan kurma. Jadi, kenapa saya memilih berjualan susu kurma? Yang pertama, saya melihat dari sisi pasaran, bahwasanya susu kurma ini masih asing terdengar di masyarakat gitu kan, dan juga apa namanya eh, produk susu kurma ini memiliki banyak manfaat gitu kan. Sebelumnya juga saya sudah cari-cari informasi apa saja manfaat apabila kita mengkombinasikan antara susu dan kurma. Jadi salah satunya itu ada untuk meningkatkan energi gitu kan, dan juga untuk meningkatkan ASI bagi ibu hamil ya, ibu-ibu yang telah menyusui gitu kan, dan juga bisa apa namanya, untuk orang-orang yang ingin sehat, maksudnya itu ingin diet lebih sehat. Nah, susu kurma ini merupakan salah satu eh, apa namanya, Minuman yang cocok. salah satu minuman yang direkomendasikan untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi disinilah saya terpikir untuk memasarkan atau membuat suatu produk yang yang mana masyarakat eh, meminati itu. Lebih kurang seperti itulah. Jadi gitu bang ya. Ya. Nah yang lanjut ke pertanyaan berikutnya bang. Nah menurut saya ini pertanyaan menarik bang ya. Ya. Kan di masa pandemi ini kita tahu dah bang ya. Hmm. Kalau pebisnis atau pelaku usaha itu banyak terkena dampak negatifnya. Salah satunya yaitu Hmm. pendapatan yang Ya. menurun, bangkrut, rugi gitu bang. Nah Ya. kenapa abang nekat untuk memulai usaha di masa pandemi ini? Hmm. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebelumnya eh, apa namanya, produk susu kurma ini saya sudah terpikir lama, jauh sebelum pandemi gitu kan. Ya, saya terpikirnya ketika saya baru selesai kuliah itu, karena saya jurusannya di basic saya memang di teknologi pertanian, yaitu lebih ke pembuatan suatu produk gitu kan. Saya sudah terpikir seperti ini, dan juga mengingat juga gitu kan, ada beberapa para pengusaha yang menjual susu kurma tapi itu di luar Jambi, dan itu sangat diminati oleh masyarakat gitu loh. Contohnya seperti di Palembang itu ada brandnya namanya Kurm, dan juga ada seperti di daerah Jakarta gitu kan. Saya survei di sini. Pada saat di masa-masa pandemi pun mereka tetap berjualan di sana, dan itu laku gitu loh. Nah, jadi saya juga termotivasi di situ kan. Wah, ini bagus nih kalau misalnya kita bikin produk seperti ini dengan brand kita sendiri, terutama di Provinsi Jambi yang mana peminatnya atau apa namanya, yang mana pengusahanya atau apa namanya, pengusahanya itu masih minim gitu kan. Nah, jadi saya coba untuk itu, untuk apa namanya, untuk buat ini. Dan juga saya juga sempat berpikir bahwasanya Jambi ini kan pendapatannya lebih lebih apa namanya, pendapatan masyarakatnya juga masih menengah ke bawah gitu kan. Jadi gimana, apakah saya tetap lanjut apa enggak gitu kan. Jadi saya juga tetap apa namanya, tetap terpikir eh, apa namanya, jalankan saja gitu kan. Karena memang kalau kita apa namanya, menunggu 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 berakhirnya pandemi ini, itu Lama, belum kita nggak tentu tahu bang. gitu kan kapan berakhirnya. Jadi ya Bismillah, saya maju aja gitu kan. Saya juga nggak khawatir. Ya, rezeki rezeki juga itu udah jaminan dari Allah, jadi saya tetap berusaha, tetap saya usahakan. Bismillah, saya maju. Jadi modal modal apa namanya, modal yakin saja, modal yakin dengan produk kami, yakin juga dengan rezeki dari Allah, dan juga uh, dari sisi pemasaran kami. Itu lebih kurang seperti itu. Baik ya. Nah lanjut pertanyaan berikutnya bang. Nah bagaimana cara pembuatan susu kurma ini bang? Oh ya, caranya, jadi saya akan jelaskan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi untuk susu kurma ini ada tiga bahan bahan utama. Yang pertama kurma,
Yang kedua itu susu. Jadi ini susunya yang kami gunakan ini susu UHT, susu murni, ultra high temperature gitu kan. Dan yang ketiga tuh dengan penambahan sedikit air. Ini air masak bukan air mentah gitu kan. Nah, jadi dikombinasikan. Jadi prosesnya ini beberapa kurma. Sekurang-kurangnya untuk satu botol ini ada lebih kurang 7 kurma gitu kan. 7 kurma. Jadi di blend, di matchingkan dengan susu, lalu ditambahkan dengan sedikit air. Lebih kurang seperti itu. Jadi tiga itu bahan pokok ya bang ya. Ya. Nah, ini berapa harga per botol bang? Ada berapa varian nih bang? Oh. Kalau susu kurma ini kami masih bikin satu varian. Kenapa? Karena memang kami masih mau memperkenalkan produk dulu pertama. Sudah ada terpikir kami untuk melakukan uh, rasa baru, varian baru. Namun untuk saat ini kami masih karena baru perkenalan produk gitu kan, masih baru launching, jadi masih original, rasa kurma original gitu kan. Dan untuk harga ini sebotol kami jual 15.000 per botolnya. Di tempat lain itu berkisar harga 10 ribuan sampai 12 ribuan. Dan kami kurmaku ini kami menjualnya 15.000. Kenapa? Karena kami tetap menjaga kelas dan kualitas gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena kami menggunakan bahan yang memang bahan-bahan yang premium, memang bahan-bahan yang bagus, Berkualitas bang ya? ya betul, bahan yang berkualitas. Karena kita menggunakan kurmanya memang bukan kurma sembarangan, kurmanya kita pilih, pun dari proses pembuatannya, dari penanganan bahan, proses sampai packaging atau uh, pengemasan itu memang kita benar-benar kita jaga kualitas bahannya agar tetap steril dan lebih higienis seperti itu. Oh iya bang, ini susu kurma ini udah dapat label izin nggak bang dari BPOM atau MUI bang? Oh ya, kalau sudah dapat atau belumnya, ini belum. Kenapa belum? Yang pertama, ini kan karena kita produk baru gitu kan. Tapi dari kaminya sendiri sudah terencana untuk membawa ke sana. Sudah terencana untuk membawa ke sana. Karena apalagi ini memang minuman gitu kan. Kami sudah terencana untuk membawa ini ke MUI untuk mendapatkan label halal, dan juga kami juga sudah terencana untuk membawa ini ke BPOM agar ada dapat nomor BPOM-nya gitu kan, dan agar lebih masyarakat lebih menjamin masyarakat bahwasanya produk ini halal dan benar-benar baik. Lebih kurang seperti itu. Oh iya. Bang kalau mau membeli nih bang, bisa dipesan dari mana bang? Ya, kalau beli ini bisa bisa pesan di WA. Itu kita Instagramnya ada ya, namanya Instagram @kurmaku gitu kan. Nah, ordernya bisa dipesan dari nomor WA, dan juga kami juga membuka sistem PO pre-order. Jadi untuk uh, teman-teman atau siapapun yang beli bisa dipesan terlebih dahulu gitu kan. Nah, misalnya mau pesannya dari jam 8 pagi nih. Nah, jadi kami akan siapkan khusus untuk yang pemesan jauh sebelum dari itu gitu loh. Dan juga produknya pun masih terbilang segar di situ. Oh iya bang, ini bang yang terakhir bang ya. Ya. Untuk susu kurma ini tahannya berapa lama bang? Oh ya, susu kurma ini untuk ketahanan produk ini, susu kurma, ini saya sudah survei sendiri gitu kan, sudah saya coba uji sendiri. Jadi saya uji itu ada di 3 tempat. Yang pertama itu suhu ruang. Jadi ketika sudah dibuat produk itu, jadi ini produk ini buat sendiri gitu kan, kami olah sendiri. Setelah di packing dalam botol, kita letakkan di suhu ruang. Ini tahannya eh, lebih kurang 8 jam. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mau pesan di lebih kurang, kalau sudah lewat 8 jam itu jangan diminum. Jadi tanda-tandanya ada. Misalnya seperti aromanya yang sudah mulai enek gitu kan, juga rasanya yang agak sedikit asam. Nah, itu yang pertama, itu suhu ruang. Yang kedua itu di dalam kulkas atau showcase. Kalau di dalam kulkas atau showcase, ini ketahanannya bisa sampai 3 hari untuk di kulkas. Dan untuk yang di freezer, itu bisa sampai 10 hari lebih karena dia dibekukan di situ gitu. Lebih kurang seperti itu. Jadi kalau mau nyimpan yang aman itu di dalam freezer atau kulkas bang ya? Ya, betul. Tahan lama bang ya. Ya. Baik. Ya terima kasih sama Bang Bima. Ya. Ya saya rasa itu saja pertanyaan yang bisa saya tanya kepada Bang Bima. Mohon maaf apabila ada salah kata kami berdua.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.